Sep, gua mau tanya Sep sama lu. Nggak ada apa-apa, langsung nanya. Ya apa? Iya, enggak perlu aku basa-basi dengan kamu. Iya, kenapa? Boleh nanya atau enggak? Iya, silakan. Mau nanya ya silakan. Berarti berani ditanya. Oh, silakan. Enggak apa-apa ya. Baik, kalau kamu Udah, bertanya Mas. ya, usahakan pertanyaan itu yang berguna. Ya berguna lah. Jadi gini sih, saya. baik. Itu diundang start match Jadi pakai begini. timer. Jadi begini, saya. Pakai timer. Oke, biar kita pakai timer 5 menit 5 menit. Baik. Oke. Jadi begini, Chef. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta, ya. Dengan seorang pendeta Bentar, tentang bentar, masalah saya Paulus. cancel dulu, mau catat bentar. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut Oke. diskusi dengan pendeta. Ha? Oke, tadi aku berdiskusi. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut kupertanyakan, ketika Yesus itu disunat pada hari ke-8, ya, apakah Paulus ini mengikuti juga bersunat? Di mana datanya kalau Paulus itu bersunat? Karena setahu aku di Galatia 5 nomor 2, di situ Yesus dikatakan Paulus tidak berguna kalau dirimu menyunatkan diri sendiri. Kan kayak gitu. Jadi kata Paulus, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna untukmu. Nah, yang kutanya ini Paulusnya ini di mana ada datanya gitu bahwa dia bersunat. Coba tunjukkan sebuah dalil atau sebuah data tentang Paulus itu bersunat gitu ya. Tolong kamu tampilkan data itu kepadaku. Makanya aku penasaran cari Kristen yang pinter gitu untuk menunjukkan data tersebut kalau ada. Ya kalau ada. Kalaunya tidak ada ya jawab nggak ada. Saya pun kalau ditanya tidak ada nubuatan ini atau ayat ini maka saya jawab tidak ada secara jujur, karena dalam Islam itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat Allah. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu salah satu yang kupertanyakan kepadamu karena aku tidak dapat jawaban dari pendeta tadi ya. Mungkin pertanyaan itu saja yang mau kutanyakan. Nah, aku akan menghabiskan waktuku 3 menit ya untuk menjelaskan kepada teman-teman di bawah gitu ya. Teman-teman semuanya, tadi saya bukan menampilkan ya. Saya tadi ya mengundang beberapa Kristen, tapi tidak ada yang masuk ya. Nah, di sini ada Joseph yang masuk. Jadi biar kita teratur ngomongnya ya. Mari 5 menit kita berdiskusi. Kita dengarkan Josephnya menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit, dan saya akan juga menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Sebagaimana kita aturannya dengan pendeta tadi ya teman-teman semuanya. Ya kalaunya untuk masalah Josephnya ke Arab-Araban silakan Anda tanya sendiri gitu ya dengan Josephnya. Saya nggak mau mempermasalahkan pakaian masalahnya ya. Kalau pakaian itu terserah orangnya saja ya kayak gitu. Silakan untuk ditanyakan kepada Josephnya sendiri. Jadi hanya itu saja pertanyaanku tentang masalah Paulus dulu. Karena tadi tema yang nasi dengan pendeta tadi adalah Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin aku mau dengar juga ya tema dari kamu apa, terus kamu mau bahas apa ya. Nanti mungkin insya Allah aku catat karena aku juga sudah menyediakan buku dan pulpen atas premingan atau syubhat yang datang kepada umat Islam. Maka dari itu insya Allah ya teman-teman semuanya kita akan menjawab seluruh apa yang dipertanyakan terhadap agama Islam ya. Nah maka dari itu ya saya berharap kepada Anda bisa menyimak sampai selesai ya, karena saya pertama kali diskusi dengan Joseph. Jujur teman-teman, sebenarnya ini kedua kali ya. Dulu pernah saya naik juga ke tempat Joseph, tapi ketika saya menampilkan sebuah data bahwa Paulus ada di neraka ya, pada saat itu saya tampilkan sama Joseph Paulus ada di neraka. Paulus adalah salah satu penghuni neraka dari 7 penghuni neraka. Siapa aja dia? Setelah Namrud, setelah Jalut, setelah Korun ya, setelah Fir'aun, lalu di situ dikatakan juga Paulus. Nah itu Joseph lihat sendiri datanya dulu ya. Saya tidak mengada-ada tentang masalah data itu, tapi ya saya akui itu Joseph ya, itu adalah data Syiah yang kubawa karena kamu saat itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Ulama yang mempermasalahkan Paulus mana? Kan kata kamu kayak gitu. Lain halnya kamu membatasi dari ulama aswaja saja kan kayak gitu, tapi itu tidak ada batasan dari Josephnya, maka bebas saya bawakan gitu ya. Saya harap malam ini kita diskusi dengan baik gitu ya, no hujat no lapor ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Joseph. Kita tunggu pertanyaannya gitu ya, dan kita tunggu juga jawabannya. Oke teman-teman, syukran jazakumullah. Cara aku kirim dulu.
Iya, waktunya aku kirim dulu sama gambar. Biar aku tutup mic. Oke. Bismillah, boleh Nurul Qudus Alilahi Wahid. May the Blessed Virgin Mary and the Archangel Saint Michael be rebuked on this person. But ya, kita akan lanjut ya. Saya catat beberapa poin. Yang pertama dulu, pendeta. Tadi kamu disusun sama pendeta, disunat hari ke-8. Paulus disunat, gak dalilnya di mana? Oke. Saya kasih gambaran dulu ya. Saya orang Katolik. Alkitab disertai dengan tradisi suci. Itu harusnya kamu tahu kalau kamu mau kritisi dengan Katolik ya, biar bisa lebih tercerahkan, biar kamu bisa mempertanggungjawabkan title kamu sebagai ustadz yang katanya undebatable ya, yang nggak bisa didebat, yang nggak ada yang mengalahkan. Supaya kamu tahu Katolik itu mempunyai 3 pilar: tradisi suci, Alkitab suci, dan magisterium gereja. Nah, ini saya kasih gambaran. Jadi saya nggak sholat skriptur, apalagi sama seperti kamu sholat Quran. Kalau kamu nanya di mana dalil Paulus bersunat, baca Filipi 3 ayat 5. Kita baca perikop kebenaran yang sejati, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi bab 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Ini kata Paulus. Kemudian baca, katanya bisa baca Alkitab. Bukan nggak pernah ada, kamu nggak pernah tahu. Di dalam Alkitab tertulis Rasul Paulus menyebutkan dirinya disunat ayat ke-5. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal lahiriah, aku, kata Paulus lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus disunat. Kata siapa nggak disunat? Joseph tentuin topiknya mau bahas apa? Nggak apa-apa, nggak usah lari. Bahas Muhammad. Muhammad sunat di mana dalilnya? Saya kasih tanya sama kamu, Muhammad dalilnya di mana? Kamu cari Al-Quran atau hadis, saya tunggu kamu. Karena di hadis sahih manapun tidak pernah ada Muhammad disunat. Kamu mau lari di mana? Di hadis Rasulullah disunat pada saat dia dilahirkan, sudah di dalam keadaan hitam. Ingat, itu hadis yang justru membuat nabimu itu terkena istilah medis hipospadia, cacat dalam lahir. Dan itu tidak pernah disahihkan oleh para ulama. Saya akan bawa data itu nanti kalau kamu bawa data. Saya kasih tahu aja, sudah saya wanti-wanti ya. Kemudian, ketika kamu bawa Galatia 5 ayat 2, ketika kamu disunat, Kristus tidak berguna menjadi dirimu. Kamu harus tahu, Rasul Paulus itu menuliskan surat itu supaya dipahami latar belakang kenapa dia menuliskan itu, supaya jangan ada yang membanggakan ketika disunat sudah pasti selamat kayak Islam. Sunat itu bukan jaminan keselamatan, maka sunat diubah, digenapi dengan baptisan. Siapa yang mengubah? Bukan Paulus, Paulus mulu loh. Para rasul dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya, orang-orang Yahudi menjadi percaya, mereka mengatakan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, mereka juga harus menuruti hukum Musa, maka mereka harus disunat. Apa kata para rasul? Termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Paulus, termasuk Barnabas, maka bersidanglah mereka. Inilah yang dimaksud dengan konsili Yerusalem yang tidak pernah ada di Islam. Makanya terpecah 73 golongan yang lu nggak mampu mau bahas itu. Ya, sehingga pada saat itu para rasul bersidang, sehingga berdirilah Petrus yang berkata, saudara-saudara, sejak semula Allah telah berbicara kepada kamu dengan perantaranku, supaya dengan mulutku Injil diberitakan, sehingga diputuskanlah bahwa sunat bukanlah menjadi hal yang paling utama dalam keselamatan, sehingga orang-orang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Tidak wajib loh ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan, tetapi jangan sampai menganggap sunat itu sebagai bagian dari jaminan keselamatan. Hanya melalui sakramentan pembaptisan, sunat secara rohani yang ditekan oleh Rasul Paulus. Now, kamu tadi menyatakan bahwa iya sih dulu saya 2 kali diskusi sama Joseph, nggak membatasi ulama Syiah. Nggak tahu malu Islam. Ustadz Yusuf PI, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabimu bersabda demikian, barang siapa menyerupai suatu kaum maka kamu termasuk bagian dari kaum tersebut. Syiah Islam bukan Ustadz. Syiah Islam bukan Islam. Ayo jujur, Syiah Islam bukan. Kata kalian Syiah bukan Islam, tapi ustadz kalian dengan nggak tahu malu pakai datanya Syiah. Berarti ketika dia memakai data Syiah, bertasyabuh, bantah itu. Saya balikan lagi ya, tadi kan udah terjawab tuh Filipi 3 ayat 5, semoga dicatat ya. Tadi katanya dicatat, saya akan ambil pulpen, saya akan catat framing Joseph. Mana dicatat juga enggak, ntar jadi red hearing pasti. Nggak dicatat tuh. Ya, saya sudah catat tadi. Saya tanya balik, di mana dalil Muhammad sunat, entah di Al-Quran atau di hadis, silahkan. Yang kedua, saya tanya, dalil yang benar-benar menyatakan Paulus itu di neraka, ditampilkan lagi sekarang. Terserah, saya nggak mau permasalahkan itu dari Syiah, tapi saya mau supaya kita semua membaca di sini. Silahkan ya. Hanya 2. Di mana Rasulullah, nabimu itu yang katanya Muhammad itu disunat, dalilnya di mana? Yang terakhir saya minta data yang dulu katanya kamu bawa itu ditampilkan lagi. Ya, supaya kita bisa nilai. Ya, nonton mulai banyak nih ya, pertanggungjawaban. Yang mana pulpennya? Bohong nih. Katanya berdusta itu. Oke, ditunggu ya teman-teman. Saya kirim dulu. Baik. Saya terima dulu, saya. Kenapa
Kenapa kamu nggak bisa diundang? Ustadz, lihat waktunya sudah jalan 4 menit 40 detik. Kok? Oh, telat di tempatku berarti. Baik, baik. Baik, di sini ada agak ngelak ya teman-teman. Makanya saya minta berapa kali, kok kenapa nggak dipencet gitu. Baik, nggak apa-apa. Kalau patah-patah, semoga saja suara yang saya tampilkan itu jelas ya. Jadi saya mau tanggapi dulu ya teman-teman tentang masalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa saya mau membawa literasi Syiah, apakah saya meniru Syiah? Jelas jawabannya tidak. Kan kayak gitu. Kalau saya pede dengan aswaja gitu, ahlus sunnah wal jamaah ya, tidak dengan Syiah ya. Jadi seperti itu, saya mempunyai pendirian gitu. Makanya saya tidak meniru Syiah baik cara berpakaian maupun cara perayaan, tidak ya. Jadi mohon maaf, kami Islam punya identitas ya. Tidak ada ya Kristen Islam ke Kristenan atau Islam ke Buddha-Budaan, nggak ada gitu ya. Atau Islam ke Yunanian, nggak ada kayak gitu Islam itu ya. Terus dari kritik kamu yang kucatat di sini ya Sep ya. Ketika aku membawakan min karomati Allah an wulidtu maktunan ya, kata kamu mempunyai kritik dari hadis tersebut tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, memangnya hadis dari Nabi Muhammad SAW itu ada berapa, Sep? Aku pengen tahu deh, kalau kamu tahu hadisku, ya, ada berapa? Yang biasa aku bawakan ke publik, ya, yang biasa aku bawakan ke publik, min karomati Allah, ya. Di situ dikatakan bagian dari anugerah Allah, min karomati Allah, an wulidtu maktunan, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan bersunat. Nah, coba kamu bawakan kritik teks atau kritik dari riwayat hadis tersebut. Aku pengen tahu tentang masalah itu. Kaitan tentang masalah sunat ya, yang kau jabarkan kepadaku. Pada kamu di Filipi 3 nomor 5 ya. Kalau saya baca di sini ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani tentang pendirian hukum Taurat. Aku orang Parisi. Maka pertanyaanku, ketika kamu membawakan Filipi 3 ya sampai 7 ini, aku mau tanya, siapa saksinya Paulus itu bersunat? Coba. Kalau Nabi kami kan dia mengaku sudah sunat ketika dia dilahirkan. Maka aku bisa menyampaikan kepada kamu, tidak ada protes dari istri-istri Nabi bahwa Nabi Muhammad belum sunat. Nggak ada protes seperti itu. Sekarang mau kutanya, kalau Paulus mengaku bersunat, siapa yang menyaksikan Paulus bersunat? Adakah saksinya? Kita mengetahui Paulus saja tidak mempunyai istri, kan kayak gitu. Ya mungkin aku kurang tahu gitu ya tentang masalah cerita Paulus, apakah dia beristri atau tidak. Kalau dia beristri kan maka bisa ditanya istrinya sebagai saksi, kan kayak gitu. Tapi di sini aku minta pembuktian ya, minta pembuktian. Kalau Paulus ini sunat ya tidak melanggar hukum Taurat karena dia orang Parisi, maka aku tanya siapa sih saksinya? Saksinya itu siapa gitu? Paulus ini bersunat, baru dengar aku masalahnya, baru dengar ya. Maka dari itu kalau bisa kamu hadirkan salah satu saksi Paulus itu bersunat. Lagi pula ya kalaunya saya melihat ya teman-teman di catatan Lukas tentang Yesus itu bersunat, itu kan tulisan dari Lukas gitu ya. Saya juga sanksikan hal itu. Kenapa? Karena kita mengetahui Lukas itu tidak bertemu dengan Yesus, maka kita juga harus mencari verifikasi dari tulisan-tulisan Lukas, kan kayak gitu. Tapi nggak dulu lah ke Lukas itu ya. Saya mau Yosef membuktikan dulu ada saksi Paulus itu bersunat gitu. Karena banyak ya orang-orang yang menyaksikan Paulus ketika yang katanya dia adalah utusan dari Yesus. Coba silahkan dulu. Mungkin pertanyaan lain nanti aku jawab di next time. Silahkan. Kena report dia, gue bukan yang ini ya, untung gue SS, untuk keburu gue SS, kena report dia. Kena report dia. Bukan gue ya, gue gak ada urusan lu ya, lu Islam masih aja nih. Mana itu, gak kelihatan lagi. Gimana caranya guys biar kelihatan ini? Kena report dia. Koplak, aduh seru banget. Itu poin-poin dia, tuh ya, nih baca nih. Yusuf PI, live was discontinued due to hate speech and hateful behavior. Ya, nih. Tuh, bukan gua yang kabur, yang tiba-tiba enggak, gua juga kaget tiba-tiba udahan. Tuh. Nih, gua SS. Nah, muka gua lagi komok tuh, lagi bingung tuh tiba-tiba udahan. Hai,
Saya mau bantah, tapi nanti lah, jangan nanti spoiler. Gua ada bantahannya ketika nih Islam, lu rekam yang bagian ini, lu kasih wanti-wanti sama si Ucup ya. Gua kasih wanti-wanti nih. Sekarang kita bahas ketika dia mempertanyakan di awal mula, dia ngakunya diskusi sama pendeta terus nggak ada yang jawab, nyari Kristen yang pintar katanya kan, nggak ada, belum nemu jawaban. Paulus disunat katanya, mengaku dirinya disunat, ketemu langsung Filipi 3 ayat 5. Udah ada di situ. Biasa teman-teman Islam lompat ya, udah kejawab nih, pusing otaknya puyeng, aduh ternyata ada, ternyata saya nggak baca Bible, ternyata ada tuh Paulus ngaku dia sunat, ternyata tertulis sendiri dia bersunat, dia orang Yahudi, orang Ibrani asli. Dia cari-cari kesalahan lain. Oh, saya minta saksinya. Teman-teman sadar nggak, Alkitab itu tidak mencatat keseluruhan kisah hidup Paulus. Keselamatan kita tidak bergantung pada Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, nggak bergantung. Paham nggak teman-teman yang Kristen? Paham nggak yang Islam? Hello. Orang Alkitab itu berbicara karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Kok malah ngomongin kesaksian Paulus? Orang Alkitab justru kesaksian tentang Yesus. Apa hubungannya kesaksian Paulus? Apa hubungannya kesaksian Yohanes? Mau Yohanes orang kah? Alkitab itu kesaksian tentang Yesus. Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Mari kita baca. Yohanes menuliskan kepada kita semua bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang firman yang hidup, bukan tentang Paulus, bukan tentang Yudas, bukan tentang Yakobus, bukan tentang Petrus. Paham? Itu saja sudah salah. Itu saja sudah pemahaman yang sangat ngawur. Itu tidak akademis namanya. Itu tidak memahami bagaimana pola pikir lawan berbicara. Saya sekalipun bermusuhan dengan kalian orang Islam, saya tidak mungkin mempunyai level lain. Mungkin nanya, mana ada kisah Al-Quran di mana Muhammad dari lahir sampai dengan gede tertulis dalam Al-Quran? Pasti kalian ngetawain saya kan? Bilang saya bodoh, bilang saya tolol. Kenapa? Karena Al-Quran bukan tentang biografinya Nabi kalian. Betul nggak? Mati kalian. Kalau saya tanya seperti itu, kalian nggak bakalan bisa jawab. Ketika ada suatu nyanyian syair, Abdullah bundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, dan seterusnya. Syair itu adanya di Al-Quran atau di hadis, di kisah? Mati lu kalau gue suruh sebutin dalilnya di mana Al-Quran menyebutkan syair seperti itu. Saya nggak serendah ustadz kalian. Mengerti? Itu saja sudah ketahuan pola pikir dan otak dia itu sangat rendah. Ya. Bagaimana mungkin ada kisah tentang Paulus? Wong Alkitab mencatat kesaksian dari para rasul, dari mulai Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, termasuk Paulus menuliskan surat pastoralnya kepada Galatia, Roma, Filipi, Efesus, Kolose. Itu tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri. Itu hanya latar belakang untuk menceritakan bahwa akulah Paulus yang telah diutus, hanya sebatas itu. Selebihnya ya tidak penting. Oke, kita fokus. Surat Yohanes yang pertama, kita baca. Nih. Surat Yohanes yang pertama, bab pertama, ayat yang pertama sampai dengan 4. Simak baik-baik. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi tentang siapa? Tentang siapa? Penulisan ini tentang siapa? Tentang firman hidup yang telah dilihat, telah diraba, telah disaksikan. Bukan tentang Paulus, bukan tentang Petrus, tentang firman yang hidup. Baca ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita simak videonya tadi. Bagaimana seorang Ustadz PI bertanya kepada seorang apologet Kristen tadi tentang bagaimana Paulus itu tidak disunat. Sebab tidak ada buktinya. Sebenarnya kata-kata yang disampaikan oleh seorang Ustadz P ini adalah kata-kata yang menjebak. Tetapi jebakannya tidak mengenai seorang apologet Kristen yang bernama Yosef itu sendiri. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Alkitab, bagaimana Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia itu bersunat. Kenapa Paulus bersunat? Karena dia adalah salah satu orang yang berasal dari bangsa Israel, dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi di ayat lain Paulus mengatakan bahwa
bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, baik bersunat maupun tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi yang penting adalah kita diselamatkan bukan karena itu, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang disampaikannya. Jadi makna yang paling terpenting yang dibawakan oleh seorang Rasul Paulus bukanlah pemberitaan tentang sunat. Memang dia tidak melarang orang bersunat. Dan bahkan dia mengatakan kalau engkau dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah engkau menyediakan sunat itu sendiri. Dan kalau engkau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah engkau mau disunat. Itu kata seorang Rasul Paulus. Sebab yang paling terpenting adalah sunat, yaitu secara rohani, yaitu penanggalan akan tubuh kita yang berdosa. Itulah sunat orang Kristen yang disebut dengan baptisan. Apa itu arti baptisan? Baptisan itu berasal dari kata baptiso yang artinya ditenggelamkan. Artinya apa? Sama seperti Kristus mati dan setelah itu dia bangkit untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah, artinya apa? Ketika Kristus mati, dia mati terhadap dosa. Dan itulah ketika dia dibaptiskan, disitulah semua dikuburkan dosa-dosa itu. Dan setelah itu bangkit dalam kehidupan yang baru. Begitu juga dengan kita baptisan. Artinya penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ketika kita dibaptis, maka tubuh kita yang berdosa ini akan dibaptis, dikuburkan dalam baptisan. Dan setelah itu, kita akan bangkit dalam kehidupan yang baru bersama dengan Bapa di surga sepanjang kita masih hidup di bumi ini. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan mengajari kita bahwa supaya kita boleh mencari sesuatu hal-hal yang begitu penting yang berkaitan dengan kerajaan surga. Karena apa yang kau lakukan selama kau hidup itu akan mempengaruhi kehidupanmu, apakah engkau ke surga atau tidak. Itu sebabnya jangan tersesat dan jangan mau disesatkan. Kiranya video ini mengedukasi dan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.